Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa bersama-sama kembali mengeksposisi kitab Lukas. Kali ini kita akan mengeksposisi perikop selanjutnya. Ini adalah perikop yang keempat dari Lukas pasal yang pertama. Pada perikop ini di Lukas 1 ayat yang ke-39 sampai yang ke-45 membahas tentang pertemuan antara Maria dan Elizabeth yang merupakan bagian penting dalam narasi kelahiran Yesus Kristus. Sebelum perikop ini, malaikat Gabriel telah mengunjungi Maria dan memberitahukan bahwa Maria akan mengandung oleh Roh Kudus. Kita sudah bahas itu di kitab Lukas pasal pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Maria juga menyampaikan bahwa Elizabeth, saudaranya yang sudah tua dan sebelumnya mandul itu, juga telah mengandung anak, yaitu Yohanes Pembaptis, sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan mengeksposisi ayat demi ayat tentang apa yang kita bisa pelajari dari perikop pertemuan Maria dan Elizabeth yang terdapat di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai yang ke-45. Oke, kita akan mulai dari ayat yang ke-39 dan 45. Saya akan bacakan buat saudara. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yudea. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Perhatikan kata-kata ini dengan seksama supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan memahami maksud yang tertulis dalam firman Tuhan. Coba perhatikan dari ayat yang ke-39. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yudea. Ayat ini menunjukkan kesegerahan. Setelah Maria mendapatkan kabar bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan mendapat kabar bahwa Elizabeth, saudaranya yang tua itu, yang disebut mandul itu, juga mengalami hal yang sama karena ia akan mengandung dan hari itu adalah bulan yang ke-6, Elizabeth mengandung anak yang akan disebut Yohanes Pembaptis, maka ia bergegas ke sana, melakukan perjalanan ke Yudea. Saya bisa menyadari bahwa sebagai seorang wanita yang muda, ini merupakan perjalanan yang sulit. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah respon Maria. Maria menanggapi apa yang malaikat Gabriel sampaikan, ini patut menjadi teladan buat setiap kita. Manakala setiap kita mendapatkan informasi janji Tuhan, penting untuk kita berfellowship dengan seseorang untuk menguatkan apa yang Tuhan sudah taruh atas hidup kita. Kita nggak bisa hidup sendiri sebagai orang Kristen. Kita perlu orang lain untuk menjaga api kita tetap menyala dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita, dalam melakukan panggilan kita. Respon inilah yang dikerjakan oleh Maria. Ia segera pergi. Jangan tunggu lama-lama. Jika panggilan itu ada atas hidup saudara, segera temui pendeta, segera temui gembala, orang-orang percaya, sharing dengan mereka tentang panggilan Bapak Ibu Saudara, supaya mereka bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara akan panggilan itu. Dan perhatikan selanjutnya, Maria masuk ke rumah Elizabeth. Penting buat setiap kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita, jangan berhenti di tengah jalan. Maria masuk ke rumah Zakaria, ini menunjukkan komitmen bahwa Maria sungguh-sungguh ingin mencari informasi, mencari tahu kebenaran yang Elizabeth alami dari apa kata malaikat Gabriel. Jadi orang Kristen tidak cukup hanya percaya apa kata pendeta, apa kata orang, kesaksian orang. Bisa saja mereka mencocok-cocokkan Alkitab dengan apa yang dialami. Namun Maria menunjukkan sebuah sikap dan tindakan yang sangat luar biasa. Ia mengkonfirmasi kebenaran dari perkataan malaikat. Baiklah setiap kita, ketika kita mendapatkan sebuah panggilan, jangan mencoba untuk mencocokkan itu menurut dan menafsirkannya menurut keinginan kita, kesenangan kita sendiri, menurut pemikiran dan akal kita. Baiklah kita datang kepada beberapa orang untuk mengkonfirmasi panggilan itu. Apakah benar panggilan itu datang dari Tuhan buat saudara atau bukan? Ini penting untuk kita mengkonfirmasi panggilan atau pesan atau janji yang kita terima.
Oke, lanjut kita di ayat yang ke-41. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Wow, haleluya. Bayi dalam kandungan Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis, melonjak. Ini pertanda atau ini menyatakan bahwa sebelum lahir Yohanes pun sudah siap menjalankan misinya. Ia mengenali kehadiran Mesias yang akan dipersiapkan jalannya untuk tugas pelayan dan keselamatan dunia. Sebagai nabi yang akan memberitakan kedatangan Mesias sejak dalam kandungan. Yohanes Pembaptis begitu peka dengan hadirat Tuhan dan begitu meresponi tentang pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan buat Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan salah bahwa benar apa kata firman Tuhan. Tuhan merendah kita ketika kita bakal anak. Tuhan menaruh visi, Tuhan menaruh mimpi. Pada saat Maria datang berkunjung ke rumah Elisabet, Yohanes sedang berumur 6 bulan. Namun ia mampu meresponi apa kata Maria, salam yang diucapkan kepada Maria. Ini menyatakan bahwa sejak masih usia dalam kandungan, bayi itu merespon apa yang terucap di luar. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengandung, maka ajaklah dan perkenalkan anak-anak Anda sejak sedini, sejak dalam kandungan, tentang apa yang baik, apa yang benar. Ajarkan mereka tentang nilai-nilai kebenaran, supaya mereka bisa begitu peka dengan Tuhan dan Tuhan. Ayat ini tidak hanya mengkonfirmasi kepekaan tentang kehadiran Tuhan, namun juga mengajarkan kepada kita bahwa pada usia-usia seperti itu masih ada dalam kandungan, mereka sudah peka dengan apa yang ada di luar. Oke, selanjutnya Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus ketika menerima salam dari Maria. Wow, Roh Kudus turun atas Elisabet, menunjukkan bahwa perkataan-perkataan yang dia sampaikan di ayat-ayat selanjutnya itu inspirasi dari Allah. Bahwa Elisabet memperkatakan perkataan itu bukan atas dorongan pribadinya, namun dari Allah, karena ia dipenuhi Roh Kudus. Kehadiran Allah, kedatangan Allah berdampak besar atas kehidupan keluarga itu, Elisabet dan Yohanes Pembaptis. Hari ini sama seperti Maria membawa Yesus, dan salamnya membawa sukacita buat Elisabet dan juga Yohanes Pembaptis. Apa yang kita bawa, Yesus yang kita bawa kepada komunitas kita, itu bisa membawa sukacita buat mereka. Kehadiran kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai terang, sebagai garam dunia, itu akan sangat mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Jadi teruslah hidup sebagai anak-anak panggilan Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-42 sampai yang ke-43. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Ingat, tadi kita sudah bahas bahwa Elisabet dipenuhi roh sehingga Elisabet memperkatakan perkataan ini. Perkataan pujian kepada Maria. Elisabet yang lebih tua merendahkan diri dan mengakui Maria yang memiliki peran begitu besar dalam rencana Allah. Elisabet sebagai saudara yang lebih tua bisa saja membanggakan dirinya, namun Elisabet enggak. Elisabet tahu rancangan yang terbaik, rancangan luar biasa sedang ia penuhi. Kelahiran anaknya, ia tahu bahwa ia akan mempersiapkan jalan. Dan hari ini ia kedatangan ibu dari Tuhan. Sekalipun kita lebih tua untuk maksud dan rencana Tuhan, maka perlu untuk kita merendahkan diri. Yang penting rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita. Tuhan harus selalu dimuliakan, Tuhan harus selalu ditinggikan. Siapakah kita? Kita ini hanya hamba, kita hanya orang yang Tuhan percayai. Kita hanya orang yang Tuhan beri tanggung jawab. Bagian kita adalah memuliakan Tuhan. Walaupun kita terus turun,
pastikan Tuhan harus semakin naik dalam hidup kita. Oke, kata ibu tuanku. Elizabeth menyatakan secara profetik dan mengenali bahwa bayi dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan. Siapa yang memberitahu bahwa Maria melahirkan atau mengandung bayi Yesus? Gak ada. Ini adalah pernyataan profetik karena ia dipenuhi oleh Roh. Setiap orang-orang yang hidup dalam Roh, maka setiap perkataannya adalah perkataan-perkataan profetik, perkataan firman yang akan terus keluar, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang menompang, perkataan yang memberi semangat, perkataan yang mengobarkan. Tanda bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya selalu memuliakan Tuhan. Haleluya. Lanjut ayat yang ke-44. Dikatakan begini. Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Yohanes Pembaptis yang melonjak kegirangan ketika menerima salam itu memberikan tanda bahwa sejak dalam kandungan Yohanes Pembaptis sudah dipenuhi oleh Roh. Jadi doakan anak-anakmu sejak masih anak-anak, sejak dalam kandungan mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh sehingga mereka peka dengan kehadiran Tuhan. Dan ayat ini juga menekankan bahwa bayi yang ada di kandungan Maria adalah benih Roh Kudus, adalah Mesias, adalah Tuhan. Oh haleluya, Tuhan itu luar biasa. Lewat banyak hal Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya. Bahkan hari ini kita tahu dari orang-orang yang belum tahu tentang Maria, namun Tuhan kuasa Roh Kudus menyatakan pernyataan profetik sehingga tahu bahwa itu adalah Mesias. Hari ini buat Bapak Ibu Saudara yang sedang hidup dalam pelayanan penginjilan, jangan paksakan orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doain mereka penuh dengan Roh, doain mereka diinsapkan oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus itulah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagian kita adalah menyampaikan pesan Tuhan. Roh Kudus yang akan menarik orang kepada Yesus. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-45. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Maria dipuji karena imannya. Elizabeth menekankan bahwa Maria berbahagia karena ia percaya pada firman Tuhan. Orang-orang yang percaya pada firman Tuhan dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia. Yesus mengajarkan kepada kita, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang haus dan lapar karena mereka akan dikenyangkan. Buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini hidup dalam firman, bergaul dengan firman, engkau adalah orang-orang yang berbahagia. Hari ini buat engkau yang sedang berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, engkau adalah orang-orang yang berbahagia lebih dari apapun. Apa yang kita bisa dapat dari eksposisi ayat per ayat yang baru saja kita lakukan? Yang pertama adalah respon iman dan ketaatan. Maria menunjukkan sikap iman dan kepatuhan yang luar biasa dengan menerima tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Saya tahu ini tidak mudah, namun respon dari ketaatan kita membuat kita mampu dan sanggup melakukannya. Elizabeth juga meresponi dengan penuh sukacita dan pengakuan akan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka ini adalah contoh orang-orang yang luar biasa, wanita-wanita yang Tuhan pakai untuk menggenapi karya besar Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita adalah kuasa Roh Kudus. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan berkata-kata dengan hikmat Allah. Yohanes dalam kandungan pun merasa kehadiran Mesias. Roh Kudus sangat penting. Roh itu sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau kita percaya, Roh Kudus itu taruh atas hidup kita, tinggal dalam hati kita. Roh itu lebih besar dari roh apapun juga. Roh itu yang akan menuntun kita dan untuk berkata-kata. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita untuk peka dengan kehadiran Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membawa kita mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Yang ketiga adalah kesaksian tentang Kristus. Elizabeth menyatakan bahwa bayi dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan, yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Buat saudara yang masih belum yakin bahwa Yesus adalah Mesias, ayat ini sudah menjelaskan dan menekankan. Sejak dalam kandungan,
Yesus bukan sekedar nabi, namun ia Mesias, sang penyelamat buat saudara dan saya. Aplikasi yang keempat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita adalah sukacita dalam pengenalan akan Yesus. Yohanes melonjak kegirangan dalam rahim ibunya, menunjukkan adanya sukacita sejati dalam kehadiran Kristus. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih bahagia daripada kehadiran Yesus dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menggantikan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Hari ini pastikan hidup kita jalani dengan kehadiran Yesus. Sebab Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Ia menuntun setiap langkah kita, menjalani hari-hari kita, melakukan tugas pelayanan maupun pekerjaan-pekerjaan kita di kantor, di rumah, di sekolah. Tuhan hadir, Tuhan beserta dengan kita. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati dengan apa yang baru saja kita pelajari, silakan tekan tombol subscribe bagi yang belum, share link ini ke teman-teman yang Bapak Ibu Saudara kasihi, supaya mereka bisa belajar yang sama. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru belajar untuk menyampaikan firman Tuhan, bisa memakai ayat-ayat ini, materi pelajaran ini untuk Bapak Ibu Saudara bagikan kepada jemaat-jemaat yang Bapak Ibu Saudara layani. Tuhan Yesus memberkati.